Halo, aku dari kelompok 5 dan aku bersama teman-temanku akan menjelaskan bab 13 dan 14, yaitu masa dewasa awal. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Naura Firianaza dan tentunya aku tidak akan menjelaskan bab 13 dan 14 sendirian, tentunya aku bersama teman-temanku. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Delvia Evelyn dengan NIM 2023-0751-0109. Perkenalkan, nama saya Kayla Elizabeth Emeline Sayaneho dengan NIM 2023-0751-0078. Perkenalkan, nama saya Ariel Theophilus Natama dengan NIM 2023-0751-0075. Jadi di sini saya, Delvia, akan menjelaskan mengenai the transition from adolescent to adulthood. Yang pertama adalah becoming an adult. Jadi masa transisi dari masa remaja ke masa dewasa disebut dengan emerging adulthood, yang biasanya masa ini terjadi antara umur 18 tahun sampai dengan 25 tahun. Nah, karakteristik dari emerging adulthood ini ada 5. Yang pertama adalah identity exploration, di mana para individu yang memasuki masa ini akan mengeksplorasi banyak hal, terutama dalam masalah percintaan dan pekerjaan. Yang kedua adalah instability. Jadi, individu-individu pada masa ini memiliki ketidakstabilan, terutama dalam tempat tinggal, percintaan, pekerjaan, pendidikan, dan sebagainya. Yang ketiga adalah self-focus. Artinya, individu akan memiliki otonomi yang lebih besar untuk mengatur dirinya sendiri dan lebih fokus pada dirinya sendiri. Yang keempat adalah feeling in between. Jadi individu yang memasuki masa ini tidak mengklasifikasikan diri mereka sebagai remaja ataupun sebagai orang dewasa, jadi berada di tengah-tengah. Yang kelima adalah the age of possibilities, atau masa di mana banyak sekali kemungkinan dan kesempatan untuk merubah hidup menjadi jauh lebih baik. Nah, ada beberapa hal-hal yang bisa dilakukan untuk membantu para remaja yang sedang melakukan masa transisi ke masa kedewasaan untuk bisa menjadi jauh lebih dewasa. Yang pertama adalah dengan provide them with opportunities to be contributors. Artinya adalah dengan memberikan lebih banyak kesempatan dalam bidang pekerjaan yang jauh lebih kreatif, misalnya melalui program magang. Yang kedua adalah give candid and quality feedback. Jadi berikan feedback yang baik kepada mereka dan jangan melindungi mereka dari kritik. Yang ketiga adalah create positive adult connections with adolescents. Artinya adalah remaja butuh hubungan positif dengan orang tua mereka serta orang dewasa di sekitarnya. Yang keempat adalah challenge adolescents to become more competent, dengan cara memberikan pekerjaan atau tanggung jawab yang levelnya di luar kapasitas dari remaja tersebut agar dia bisa berprogres untuk menjadi jauh lebih dewasa. Berikutnya adalah the transition from high school to college. Nah, pada masa emerging adulthood ini, biasanya para individu akan melakukan transisi dari masa SMA ke masa perkuliahan. Nah, transisi ini menghadirkan dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah pelajar cenderung merasa jauh lebih dewasa. Kemudian, ia akan memiliki lebih banyak pilihan pelajaran yang bisa dipilih pada masa perkuliahan. Yang ketiga adalah memiliki lebih banyak waktu untuk bermain dengan teman sebaya. Yang berikutnya adalah memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai gaya hidup dan nilai-nilai yang berbeda. Yang kelima adalah menikmati kemandirian tanpa pengawasan ketat dari orang tua. Yang keenam adalah tertantang secara intelektual dalam bidang akademis. Nah, untuk aspek negatifnya, yang pertama, mahasiswa cenderung lebih fokus pada dirinya sendiri. Yang kedua, mahasiswa cenderung lebih ingin kaya secara finansial daripada mengembangkan nilai filosofis hidup yang bermakna. Dan yang terakhir adalah meningkatnya tingkat stres dan depresi karena tugas dan tanggung jawab yang jauh lebih besar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai physical development. Bagian pertama adalah physical performance and development. Jadi, sebagian besar manusia mencapai performa terbaik dari fisik mereka sebelum usia 30 tahunan. Nah, ketika usia mereka sudah menginjak 30 tahunan, biasanya mereka mulai mengeluhkan bahwa terjadi penurunan pada performa fisik mereka, seperti menurunnya massa otot. Bagian kedua adalah health. Nah, orang dewasa biasanya memiliki tingkat kematian yang jauh lebih tinggi, terutama pada laki-laki. Orang dewasa juga cenderung melakukan perilaku yang dapat mengarah pada gangguan kronis seperti sering makan makanan instan, sering begadang, merokok, minum minuman alkohol, dan kurangnya aktivitas fisik.
Kemudian orang dewasa juga lebih mungkin mengalami depresi dan gangguan mental. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang eating and weight. Yang akan saya bahas pertama adalah tentang obesitas. Di US ada 37,7% orang dewasa yang digolongkan sebagai obesitas. Orang dengan obesitas akan memiliki resiko yang lebih tinggi untuk terkena hipertensi, diabetes, dan penyakit kardiovaskular, serta stres. Ada beberapa faktor yang bisa menentukan apakah seseorang memiliki resiko yang tinggi untuk terkena obesitas atau enggak. Yang pertama adalah faktor keturunan atau hereditas, dan yang kedua adalah faktor lingkungan. Bagian selanjutnya adalah tentang diet. Orang dewasa yang melakukan program diet disertai dengan olahraga cenderung memiliki penurunan berat badan yang lebih banyak daripada mereka yang hanya melakukan program diet saja tanpa aktivitas fisik. Nah, ada beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk berhasil dalam melakukan penurunan berat badan. Yang pertama adalah dengan melakukan aktivitas olahraga selama minimal 30 menit sehari, kemudian menyusun menu makan mereka dalam sehari atau 1 minggu ke depan, kemudian adalah dengan menimbang berat badan setiap hari. Bagian berikutnya adalah tentang binge eating disorder atau BED. Binge eating disorder merupakan penyimpangan perilaku makan di mana penderitanya akan makan dalam porsi yang besar dan sulit menahan keinginan mereka untuk makan. Nah, binge eating disorder ini biasanya terjadi pada perempuan dan bisa meningkatkan kemungkinan untuk terkena obesitas. Nah, cara penyembuhannya adalah dengan cognitive behavior therapy dan interpersonal therapy. Selanjutnya, saya akan membahas tentang regular exercise. Banyak banget ahli yang menyarankan young adults untuk melakukan aktivitas atau olahraga aerobik minimal 30 menit sehari untuk merangsang aktivitas jantung dan paru-paru. Aktivitas atau olahraga aerobik ini contohnya seperti jogging, berlari, berenang, dan sebagainya. Olahraga nggak hanya bermanfaat untuk fisik, tapi juga untuk kesehatan mental. Nah, ada beberapa strategi untuk menjadikan olahraga sebagai kebiasaan. Yang pertama adalah reduce screen time, yang kedua adalah chart your progress, yang ketiga adalah get rid of excuses, dan yang keempat adalah imagine the alternative. Selanjutnya, saya akan membahas tentang substance abuse atau penyalahgunaan obat-obatan. Yang pertama adalah penyalahgunaan alkohol. Nah, ada dua masalah utama dalam alkohol ini. Yang pertama adalah binge drinking dan yang kedua adalah alcoholism. Binge drinking biasanya terjadi pada masa perkuliahan dan umumnya pada laki-laki. Nah, binge drinking ini bisa menyebabkan mahasiswa, khususnya mahasiswa, untuk bolos kelas, cedera fisik, masalah dengan polisi, serta melakukan perilaku seks yang tidak aman. Kemudian pemabuk biasanya memiliki masalah pada aliran darah, serangan jantung, dan stroke. Nah, binge drinking ini akan mencapai puncaknya pada usia 21-22 tahun. Yang kedua adalah alkoholism, yaitu gangguan yang melibatkan penggunaan minuman beralkohol dalam jangka panjang dan tidak terkendali, berlebihan, dan mengganggu kesehatan serta hubungan sosial peminumnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang cigarette smoking and nicotine. Nikotin adalah obat aktif yang terdapat pada rokok yang merupakan stimulan yang akan meningkatkan energi dan kewaspadaan perokok dengan menyajikan pengalaman yang menyenangkan dan menguatkan. Nikotin juga akan menstimulasi neurotransmitter yang memiliki efek menenangkan dan mengurangi rasa sakit. Merokok menghadirkan beberapa bahaya seperti kemungkinan terkena penyakit kanker, kematian akibat penyakit jantung, kematian akibat penyakit kronis, dan sebagainya. Bagi perokok pasif juga akan memiliki kemungkinan terkena kanker paru-paru. Anak-anak dari perokok beresiko untuk terkena penyakit seperti asma dan masalah kesehatan lainnya. Nah, bagian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sexuality. Bagian pertama adalah sexual activity in emerging adulthood. Dalam topik ini ada istilah namanya sexual script atau pola stereotip tentang bagaimana individu harus bertindak secara seksual. Ada beberapa stereotip yang sering kita terima baik pada laki-laki ataupun perempuan saat memasuki emerging adulthood. Yang pertama adalah sex drive, di mana laki-laki dianggap selalu siap untuk melakukan aktivitas seks, sedangkan women atau perempuan lebih cenderung menghambat ekspresi seksual mereka. Yang kedua adalah physical and emotional sex. Pria dianggap memiliki pendekatan fisik dalam aktivitas seks, sedangkan perempuan memiliki pendekatan emosional dan relasional. Yang ketiga adalah sexual performance. Baik pria ataupun perempuan
dianggap harus terampil dan berpengetahuan secara seksual. Tetapi pada wanita, mereka ada tambahan harus terampil secara oral sex. Yang keempat adalah initiation and gateway scripts, di mana pria memiliki inisiatif untuk memulai terlebih dahulu sedangkan perempuan hanya berperan sebagai gatekeepers. Yang kelima adalah sexual evaluation, di mana pria yang lajang dan tampil secara seksual lebih dihargai daripada perempuan yang lajang dan tampil secara seksual cenderung dinilai secara negatif. Nah, di masa emerging adulthood ini, casual sex lebih sering terjadi, termasuk juga dengan hooking up and friends with benefits. Nah, ada beberapa prediksi perilaku heteroseksual yang beresiko pada masa emerging adults. Yang pertama adalah faktor resiko seksual meningkat di masa emerging adulthood. Yang kedua adalah individu yang aktif secara seksual di masa remaja terlibat dalam perilaku seksual yang lebih beresiko pada masa dewasa. Yang ketiga adalah emerging adult yang sedang kuliah atau telah lulus kuliah memiliki lebih sedikit pasangan casual sex daripada mereka yang tidak memiliki ijazah SMA. Dan yang keempat adalah ketika emerging adult meminum alkohol dan mabuk, mereka cenderung melakukan seks bebas dan tidak memikirkan resikonya. Pertama, saya akan bahas mengenai orientasi seksual dan perilakunya. Dalam sebuah analisis ditemukan bahwa pengalaman seksual laki-laki biasanya lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Faktor yang mendukung fakta tersebut adalah bahwa ditemukan perbedaan yang kuat, di mana laki-laki lebih banyak melakukan kegiatan seksual dibandingkan wanita. Menurut beberapa ahli, laki-laki memiliki sikap permisif yang lebih kuat terutama dalam seks di hubungan biasa. Seorang ahli bernama Brody juga mengatakan bahwa aktivitas seksual merupakan hal yang sangat baik untuk well-being. Kemudian beberapa kasus juga telah membuktikan bahwa tingkat kenikmatan atau keintiman seksual yang tinggi memungkinkan lebih banyak pengaruh atau emosi positif pada seorang dibandingkan pengaruh negatif. Sumber orientasi seksual. Orientasi seksual sebagai sebuah kontinum yang berkisar dari hubungan eksklusif laki-laki, perempuan, hingga hubungan eksklusif sesama jenis. Banyak bukti juga telah mendukung bahwa biseksualitas adalah orientasi stabil yang memampukan seorang untuk tertarik pada dua gender. Survei juga telah membuktikan bahwa wanita adalah gender yang lebih mungkin untuk mengubah keinginan seksualnya. Serta wanita juga merupakan jenis kelamin yang lebih banyak orang-orang yang mengakui dirinya sebagai biseksual. Kesimpulannya adalah, seorang tidak akan dapat dipaksa keluar dari orientasi seksual yang mereka pilih. Sekarang saya akan bahas mengenai perilaku seksual yang dipaksa. Topik ini memiliki dua cabang utama, yakni pemerkosaan dan pelecehan seksual. Anggapan utama mengenai penyebab kedua hal ini bisa terjadi adalah karena laki-laki yang sudah dicap sebagai gender yang agresif secara seksual, yang menganggap perempuan sebagai objek dan memandang kesenangan sendiri sebagai tujuan hubungan seksual. Maka korban pemerkosaan atau pelecehan seksual dominasi oleh perempuan, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa hal yang sama dapat terjadi pada laki-laki. Sekarang saya akan membahas perkembangan secara kognitif menurut Jean Piaget. Piaget menyimpulkan bahwa seorang remaja dan seorang dewasa sama-sama dapat berpikir secara kualitatif. Ia juga menekankan bahwa orang dewasa muda secara kuantitatif lebih maju dalam pemikiran mereka, dalam arti bahwa mereka memiliki lebih banyak pengetahuan dibandingkan dengan remaja. Beberapa ahli perkembangan juga berteori bahwa banyak individu mengkonsolidasi berpikir secara operasional. Mereka dapat mulai membuat sebuah rencana mengenai masalah intelektual dalam masa remaja. Tapi mereka akan menjadi sistematis dalam proses berkembang menjadi dewasa muda. Beberapa ahli teori telah menyatukan deskripsi pemikiran orang dewasa dan mengusulkan agar orang dewasa muda berpindah ke tahap kualitatif baru dalam perkembangan kognitif pemikiran postformal, yang adalah sebuah pemikiran yang reflektif, relatif, konstekstual, realistis, dan dapat dikenali saat dipengaruhi oleh emosi. Ditemukan bahwa orang dewasa muda cenderung lebih berpikir secara postformal dibandingkan remaja. Tapi, sebuah kritik berargumen bahwa sebelum ada bukti mengenai pemikiran postformal lebih advance dibandingkan formal operation thought. Masuk ke dalam topik kreativitas. Dalam penemuan terbaru, ahli menemukan bahwa kreativitas akan mencapai puncaknya pada zaman dewasa, tapi kemudian menurun. Biasanya puncak kreativitas ini terjadi pada umur 40-an. Tetapi kesimpulan apapun yang memenuhi syarat mengenai usia dan pencapaian kreatif adalah satu. Pertanyaan tentang besarnya penurunan produktivitas. Kedua, perbedaan antara domain kreatif. Dan ketiga, perbedaan individu dalam output seumur hidup. Dalam beberapa topik seperti filosofi atau sejarah, orang dewasa yang lebih tua cenderung menunjukkan kreativitas seperti yang mereka tunjukkan saat umur 30 atau 40-an.
Ahli juga menemukan bahwa sebagian besar sifat manusia mempengaruhi kreativitasnya. Mengaitkan perkembangan ke kehidupan. Yang pertama, mencoba atau berusaha mencari hal yang dapat membuat terkejut setiap hari. Kedua, tulis apa yang mengejutkanmu dan secaramu mengejutkan orang lain setiap hari. 3. Ketika sesuatu membuatmu tertarik, ikuti. Keempat, bangun pada pagi hari dengan tujuan atau target yang spesifik yang harus kamu capai pada hari itu. Yang terakhir, mencoba untuk terkejut pada setidaknya satu orang setiap harinya. Kemudian, karir dan pekerjaan. Perubahan perkembangan. Anak-anak tingkat TK atau SD cenderung memiliki cita-cita yang tidak realistis seperti superhero, aktor, aktris, atau atlet. Biasanya mereka cita-citakan berdasarkan apa yang mereka tonton. Tetapi ketika memasuki masa SMP atau SMA, mereka akan lebih serius dan dalam memilih jalan hidupnya. Ketika mulai memasuki akhir-akhir masa remaja dan masuki umur 20, pemilihan karir mulai menjadi pemikiran utama yang ada di pikiran mereka. Di umur 20-an tengah menuju akhir, banyak yang telah menyelesaikan pendidikan dan mulai pekerjaan yang full-time. Dari usia pertengahan 20-an hingga sisa masa dewasa awal, individu seringkali berusaha untuk membangun karir baru mereka di bidang tertentu. Bekerja keras untuk meningkatkan jenjang karir dan meningkatkan kondisi keuangan mereka. Mencari jalan ke tujuan. Tujuan yang jelas merupakan hal yang hilang atau bolong dalam rencana penentuan karir remaja atau dewasa muda. Seorang ahli menemukan bahwa hanya sekitar 20% remaja menuju dewasa, umur 12-22 tahun yang memiliki visi yang jelas apa yang ingin mereka lakukan dalam kehidupan dan alasannya. Survei membuktikan bahwa semakin Anda mengeksplor tipe-tipe pekerjaan, Anda akan cenderung mulai menikmati apa yang dapat Anda capai. Pengaruh pekerjaan. Pekerjaan mempengaruhi kondisi keuangan, perumahan, cara mereka menghabiskan waktu, tempat tinggal, persahabatan, dan kesehatan mereka. Beberapa orang juga mendefinisikan identitas mereka melalui pekerjaan mereka. Pekerjaan juga menciptakan struktur dan ritme kehidupan yang seringkali terlewatkan ketika seseorang tidak bekerja dalam jangka waktu yang lama. Banyak orang mengalami tekanan emosional dan harga diri rendah ketika mereka tidak mampu bekerja. Banyak orang dewasa yang mengubah ekspektasi mengenai pekerjaan, tetapi pegawai mereka terkadang tidak dapat mencapai ekspektasi mereka. Unemployment atau pengangguran. Para peneliti menemukan bahwa pengangguran berhubungan dengan masalah fisik ataupun masalah mental, kesulitan dalam perkawinan, dan pembunuhan. Selain itu, dalam sebuah penelitian baru-baru ini, depresi setelah kehilangan pekerjaan memperkirakan peningkatan resiko berlanjutnya pengangguran. Studi lain menemukan bahwa kehilangan pekerjaan yang tidak disengaja dikaitkan dengan peningkatan upaya bunuh diri. Perbedaan dalam tempat bekerja. Di luar ada perbedaan yang kian meningkat di tempat bekerja, wanita dan suku-suku minoritas mengalami banyak kesulitan dalam pekerjaannya, seperti lebih sulit dalam naik jabatan, lebih sulit dalam mendapat gaji tambahan, dan lainnya. Halo, balik lagi dengan aku. Kali ini aku akan menjelaskan chapter 14. Aku akan menjelaskan di bagian stability and change from childhood to adulthood, lalu attraction, love, and close relationship, dan yang terakhir adalah adult lifestyle. Yang pertama, stability and change from childhood to adulthood. Apa sih itu? Itu adalah menggambarkan perubahan dan keteguhan dalam perilaku kepribadian dan karakteristik individu dari masa anak-anak hingga masa dewasa. Nah, pemahaman sifat manusia adalah hasil dari interaksi kompleks antara faktor-faktor genetik dan lingkungannya. Bagi orang dewasa, perkembangan sosial emosional berkisar pada pengintegrasian pengalaman sosial emosional kita secara adaptif ke dalam hubungan yang menyenangkan dengan orang lain. Nah, ada juga nih penelitian saat ini menunjukkan 20 tahun pertama dalam hidup sangat berarti dalam memprediksi pandangan sosial emosional orang dewasa. Nah, penelitian dari Almy and Psychiatry dalam tahun 2018, 2017, dan Goodnight and Others dari 2017 itu mengatakan 20 tahun pertama dalam hidup sangat berarti dalam memprediksi pandangan sosial emosional orang dewasa. Nah, kata Dowling juga nih dan kawan-kawannya pada tahun 2017, dalam mencoba memahami perkembangan sosial emosional akan sangat susah jika melihat dari kehidupan pemuda dewasa pada masa sekarang, mengabaikan berlangsungnya hubungan sosial dan emosional.
Lalu kita masuk ke temperamen. Nah, awal-awal aku akan ngasih tahu temperamen itu apa sih. Temperamen itu mengacu pada karakteristik individu yang mendasari cara seseorang merespon dan berinteraksi dengan lingkungan sejak lahir atau masa awal kehidupan hingga sekarang. Nah, temperamen ini juga mencakup aspek-aspek seperti kecepatan reaksi, intensitas emosi, pola tidur, tingkat aktivitas fisik, dan pola adaptasi terhadap stimulus lainnya. Dari peneliti Charles and Luong pada tahun 2011, temperamen itu adalah cara gaya berperilaku dan karakteristik respon emosional. Pada masa dewasa awal, sebagian individu menunjukkan beberapa perubahan suasana hati daripada di masa remaja nih, dan mereka menjadi lebih bertanggung jawab dan menjadi pribadi yang lebih sedikit mengambil keputusan yang beresiko. Penelitian lain dari Shinner and DeYoung pada tahun 2013 dan Center and Shinner dari 2012 juga menghubungkan beberapa tipe dan dimensi pada masa anak-anak dengan karakteristik orang dewasa. Tipe dan dimensinya ini tuh ada 3. Yang pertama, easy and difficult temperament. Easy temperament ini tuh cenderung lebih tenang, mudah beradaptasi dengan perubahan, memiliki rutinitas yang baik, dan merespon dengan positif terhadap situasi-situasi terbaru. Untuk difficult temperament sendiri, itu lebih cenderung merespon dengan intensitas emosi yang tinggi, sulit beradaptasi dengan perubahan, memiliki rutinitas yang tidak tetap, dan cenderung menunjukkan resistensi terhadap situasi-situasi baru. Nah, sebenarnya ada satu lagi, yaitu slow to warm up temperamen. Temperamen ini itu lebih cenderung hati-hati terhadap situasi-situasi baru, tetapi mereka bisa beradaptasi dengan baik setelah beberapa waktu. Itu kenapa dinamakan oleh slow to warm up temperamen. Lalu yang kedua adalah inhibition. Inhibition itu adalah istilah yang merujuk kepada proses penekanan atau penghambatan respon atau perilaku tertentu. Nah, inhibition ini dapat melibatkan pengendalian diri, penekanan impuls, atau penundaan respons. Nah, dalam sebuah studi, dari usia 8 hingga 35 tahun, relatif terhadap trajectory of shyness yang rendah. Nah, peningkatan trajectory of shyness ini itu berhubungan dengan social anxiety, mood disorders, and others. Nah, yang ketiga yaitu ability to control one emotion. Itu berarti kemampuan untuk mengendalikan satu emosi saja. Itu merujuk kepada kapasitas individu untuk mengatur, mengelola, dan mengontrol respon emosional mereka terhadap situasi atau rangsangan tertentu. Kemampuan ini juga sering disebut sebagai self-regulation of emotions atau emotional self-control. Nah, kemampuan ini juga ada komponen-komponennya. Yang pertama yaitu pengenalan emosi, kemampuan untuk mengatur emosi, ekspresi emosi yang adaptif, lalu manajemen stres, dan yang terakhir adalah kemampuan dalam konflik dan hubungan interpersonal. Nah, kita lanjut ke attachment. Attachment ini tuh mengacu pada hubungan emosional yang erat antara individu dengan individu lainnya, seperti ibu atau orang yang merawat sejak kecil. Konsep attachment ini tuh pertama kali dikemukakan oleh seorang psikolog yang bernama John Bowlby, dan kemudian dikembangkan oleh Mary Ainsworth melalui penelitian observational yang terkenal sebagai The Strange Situation. Nah, pada intinya attachment ini itu merupakan suatu bentuk ikatan emosional yang mendasari perkembangan sejak lahir dan dapat berdampak pada perkembangan sosial dan emosional individu sepanjang hidupnya. Nah, attachment juga ada 3 tipe, yaitu secure attachment style, avoidant attachment style, dan anxious attachment style. Dari nama-namanya saja sendiri, itu sudah mengartikan bahwa kalau secure attachment style itu kayak kita merasa aman dengan orang yang sudah merawat kita sejak kecil atau bahkan pasangan kita sendiri. Lalu avoidant attachment style, kita kayak lebih menjauhkan kepada orang yang sudah merawat kita atau dengan pasangan kita sendiri. Nah, anxious attachment style ini tuh lebih kayak merasa khawatir bahwa orang yang merawat kita itu kenapa-napa atau bahkan pasangan kita. Jadi kita lebih posesif, lebih cemburuan, dan lebih emosional kepada orang ini. Lalu kita masuk ke pembahasan attraction, love, and close relationship. Yang pertama yaitu attraction. Nah, attraction ini itu merujuk kepada proses psikologis dan emosional di mana individu merasa tertarik atau tertarik kepada orang lain. Nah, konsep attraction ini itu dapat berkaitan dengan berbagai aspek dalam konteks hubungan interpersonal dan romantik. Dalam buku Lifespan Development, ada 3 faktor attraction. Yang pertama yaitu first impression. Nah, are the first impression is accurate? Dalam beberapa studi menemukan bahwa first impression itu bisa saja akurat. Dari namanya saja, ini tuh merujuk kepada penilaian atau pandangan pertama kita kepada orang
yang baru pertama kali ketemu. Penelitian dari Willis and Todorov pada tahun 2006, penilaian yang dibuat setelah waktu pemaparan sekitar 100 millisecond pada wajah-wajah yang tidak kita kenal sudah cukup bagi individu untuk membentuk kesan pertama. Lalu ada juga penelitian dari Talamas, Meaford, and Parrott pada tahun 2016. Individu yang bertemu orang lain dengan wajah menarik cenderung melebih-lebihkan intelijensinya. Nah, faktor lain dari attraction adalah familiarity and similarity. Nah, orang-orang itu lebih sering tertarik kepada individu yang memiliki kesamaan dalam minat, nilai, atau karakteristik pribadi. Now, why are people attached to others who have similar attitudes, values, and lifestyle? The answer is consensual validation. Consensual validation adalah mengimplikasikan saat seseorang melihat bahwa pandangan atau keyakinan mereka mendapat persetujuan atau dukungan dari orang lain. Mereka cenderung merasa lebih yakin tentang pandangan atau keyakinan tersebut. Lalu yang terakhir adalah physical attractiveness. Faktor ini melibatkan penilaian subjektif tentang berbagai aspek penampilan fisik seseorang, termasuk wajah, bentuk tubuh, gaya rambut, gaya berpakaian, dan yang lainnya yang memengaruhi penampilan fisik. Nah, seberapa pentingnya sih physical attractiveness in relationship? Dalam penelitian Meltzer dan kawan-kawannya pada tahun 2014, mereka mengatakan bahwa daya tarik fisik pasangan memainkan peran besar dalam memprediksi kepuasan pernikahan pada suami dibandingkan memprediksi kepuasan pernikahan pada istri. Jadi apa yang dianggap menarik oleh satu orang mungkin tidak sama dengan yang dianggap menarik oleh orang lainnya. Intimacy menurut Prager pada tahun 2013 dan Williams Sawyer Wallstrom pada tahun 2017, intimacy itu adalah keterbukaan diri dan berbagi pemikiran pribadi dengan pasangan kita. Erik Erikson juga berargumentasi bahwa identity versus identity confusion itu merupakan isu paling penting yang harus dinegosiasikan pada masa remaja. Pada masa dewasa awal, menurut Erikson, setelah individu berhasil membangun identiti yang stabil dan sukses, mereka memasuki tahap perkembangan yang keenam, yaitu intimacy versus isolation. Nah, Erikson juga menggambarkan intimacy sebagai menemukan diri sendiri sambil kehilangan diri pada orang lain. Dan hal ini memerlukan komitmen terhadap orang lain juga. Jika seseorang gagal mengembangkan intimacy di masa dewasa awal, menurut Erikson akan terjadi isolation. Lalu yang kedua adalah friendship. Nah, friendship ini itu memainkan peran penting dalam development through the lifespan. Lalu ada romantic love. Nah, beberapa persahabatan berkembang menjadi romantic love, yang bisa disebut juga love or eros. Love and eros itu adalah romantic love yang memiliki komponen seksual dan kegilaan yang kuat dan seringkali mendominasi di awal hubungan cinta. Nah, penelitian yang terkenal yaitu Alan Mershade pada tahun 1988 mengatakan bahwa hasrat seksual adalah unsur terpenting dalam romantic love. Tentu saja sebagian dari emosi ini merupakan sumber penderitaan yang dapat menyebabkan masalah lain seperti depression. And how do romantic relationship change in emerging adulthood? Dalam penelitian Lantejny, Furman and Novak pada tahun 2017, dalam sebuah penelitian baru-baru ini yang berlangsung selama 10 tahun oleh mereka, hubungan jangka pendek lebih didukung ketika individu memasuki masa dewasa. Affectionate love dalam jenis cinta ini bisa disebut juga companionate love. Seseorang ingin agar pasangan berada di dekatnya dan memiliki kasih sayang yang dalam dan penuh perhatian terhadap pasangannya. Dalam penelitian Sternberg pada tahun 2018, cinta tahap awal memiliki unsur cinta yang lebih romantis, tetapi seiring dengan matangnya cinta, gairah cenderung digantikan oleh kasih sayang. Next to consummate love. Nah, menurut Robert G. Sternberg sendiri, ini bukanlah satu-satunya bentuk cinta. Sternberg mengajukan teori cinta triarki, di mana cinta dianggap sebagai segitiga dengan cinta dimensi utama, yaitu passion, intimacy, and commitment. Lalu ada cross-cultural variation in romantic relationship. Ini itu merujuk pada perbedaan dalam hubungan romantis antara budaya-budaya yang berbeda di seluruh dunia. Ini mengacu pada bagaimana individu dari latar belakang budaya yang berbeda dapat berupa norma, nilai-nilai, harapan, dan praktik yang berbeda dalam hubungan, percintaan, dan pernikahan. Contohnya seperti arranged marriage versus love marriage,
pengaruh agama dan tradisi, poligami versus monogami, relationship education for adolescent and emerging adults. Nah, ini tuh program pendidikan yang dirancang khusus untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan kepada remaja dan dewasa muda untuk memahami, membangun, dan memelihara hubungan yang sehat dan bermakna. Contohnya seperti pendidikan tentang kesehatan hubungan, penyadaran diri, pemahaman tentang seksualitas, dan keamanan seksualitas. Lalu kita lanjut ke falling out of love. Secara khususnya mengakhiri suatu hubungan mungkin merupakan tindakan bijaksana jika Anda terobsesi dengan seseorang yang berulang kali mengkhianati kepercayaan Anda, atau terlibat dengan seseorang yang menguras emosi atau finansial Anda, atau mungkin juga Anda mencintai seseorang tersebut tetapi seseorang tersebut tidak membalas perasaan Anda. Nah, jatuh cinta ketika cinta tidak terbalas dapat menyebabkan depression, obsession, dysfunctional sexual, masalah kesehatan, tidak mampu bekerja secara efektif, kesulitan mendapatkan teman baru, dan sikap menyalahkan diri sendiri menurut Sbarra pada tahun 2012. Let's move on to adult lifestyle. Nah, adult lifestyle ini tuh ada 5 nih, dan aku akan menjelaskan 3-nya. Single adult. Nah, kategori ini tuh mencangkup berbagai situasi, termasuk individu yang belum nikah, yang menjalin perceraian atau pemisahan, yang menjanda atau yang menduda, atau mungkin secara sukarela seseorang itu memilih untuk hidup sendiri tanpa pasangan dalam jangka waktu tertentu atau mungkin selamanya. Penelitian US Census Bureau pada tahun 2016, 45,2% individu berusia 18 tahun ke atas masih single. Namun, ketika orang dewasa single menikmati gaya hidup mereka dan merupakan individu yang sangat kompeten, mereka seringkali distereotipkan menurut Schwartz and Scott pada tahun 2012. Nah, Bella De Paulo ini berargumentasi bahwa masyarakat memiliki bias yang luas terhadap orang dewasa yang belum menikah, terlihat dalam hal mulai dari hilangnya tunjangan dalam pekerjaan hingga prasangka sosial dan finansial yang mendalam. Dalam survei Match.com pada tahun 2012, banyak orang dewasa yang menyatakan bahwa mereka mencari cinta bukan untuk menikah. Nah, dalam survei ini, hampir 40% orang dewasa single merasa ragu apakah mereka ingin menikah. Nah, 34% menyatakan ingin menikah dan 27%-nya menyatakan tidak ingin menikah. Lalu ada cohabiting adults. Nah, cohabiting adults ini adalah individu yang memutuskan untuk berbagi kehidupan sehari-hari atau bisa juga tinggal bersama pasangan tetapi tidak memiliki hubungan yang formal seperti menikah. Nah, pada tahun 2016, 14% orang dewasa Amerika berusia 25-34 tahun dan 10% dari mereka yang berusia 18-24 tahun hidup bersama tanpa ada hubungan yang formal. Menurut penelitian Mimits pada tahun 2018, pada masa dewasa awal, tekanan emosional lebih tinggi pada hidup bersama dalam jangka panjang dibandingkan saat hidup sendiri dan nampaknya terutama disebabkan oleh laki-laki. Lalu menurut Koppen dan kawan-kawannya pada 2012, mayoritas penelitian lebih rendah dan tingkat perceraian yang lebih tinggi pada pasangan yang tinggal bersama sebelum menikah. Dan itu kenapa terjadinya kumpul kebo atau cohabiting. Lalu penjelasan terakhir dari aku yaitu married adults. Pernikahan adalah ikatan resmi atau formal antara dua orang yang diakui secara hukum atau sosial dan bahkan secara agama yang seringkali melibatkan komitmen untuk hidup bersama, bagi tanggung jawab, dan mendukung satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam sebuah penelitian terhadap 502 pengantin baru menemukan bahwa hampir semua pasangan memiliki ramalan optimis tentang bagaimana pernikahan mereka akan berubah dalam 4 tahun ke depan menurut Levner, Carney, and Bradbury pada tahun 2013. Untuk penjelasan selanjutnya, aku serahkan ke Theo. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang divorced adults. Sebuah penelitian di Inggris tidak menemukan adanya perbedaan dalam penyebab putusnya perkawinan dengan hidup bersama. Berikut adalah beberapa alasan orang bercerai menurut penelitian di Inggris. Yang pertama adalah merasa jauh dari pasangan. Jauh di sini bukan hanya soal jarak, tapi lebih ke koneksi hati kedua pasangan. Yang kedua adalah pertengkaran. Walau kadang pertengkaran dalam hubungan bisa membuat hubungan lebih erat, tapi kalau pertengkaran tersebut terjadi setiap hari apalagi dengan masalah yang sama, pada akhirnya hubungan tersebut akan hancur. Yang ketiga, dan ini adalah salah satu faktor yang sering terjadi, adalah perzinahan.
Lalu faktor keempat adalah kurangnya rasa hormat dan tidak menghargai satu sama lain antar pasangan. Dan yang terakhir adalah kekerasan dalam rumah tangga. Lalu selanjutnya ada pasangan gay dan lesbian. Pasangan gay dan lesbian menunjukkan rata-rata kualitas hubungan yang lebih tinggi dibanding pasangan heteroseksual. Ada beberapa keprihatinan dalam hubungan homoseksual yaitu seperti stigma, prasangka, dan diskriminasi. Sekarang kita akan masuk ke subbab selanjutnya, yaitu Marriage and the Family. John Gottman, seorang psikologis asal Amerika, mempelajari kehidupan pasangan suami istri sejak tahun 1970. Ia menggunakan banyak metode untuk menganalisa hal-hal apa saja yang membuat pernikahan langgeng. Menurut Gottman, terdapat 7 poin yang penting dalam menjalin hubungan yang sehat, yaitu establish love maps. Seseorang itu harus mengenali pasangannya dengan baik. Love maps yang dimaksud di sini adalah mengenali pasangan lebih dalam. Di dalam hubungan yang baik, pasangan dapat dan mau membagikan perasaan mereka dengan pasangannya. Yang kedua, nurture fondness and admiration. Dalam sebuah hubungan, kedua pasangan harus bisa menumbuhkan rasa cinta dan kagum yang mereka rasakan seperti saat mereka pertama kali menikah. Yang ketiga, turn toward each other. Pasangan harus melihat satu sama lain sebagai sahabat dan bercerita ketika ada masalah. Hal ini bisa mencegah perdebatan yang dapat memicu pertengkaran. Yang keempat, let your partner influence you. Seseorang harus mau berbagi kekuatan dengan pasangannya. Kekuatan di sini itu dimaksud ego. Sebagai pasangan yang baik, kita harus bisa menerima pendapat dan pilihan pasangan kita. Yang kelima, solve solvable conflicts. Selama masalah tersebut adalah masalah internal atau masalah yang dialami oleh kedua pasangan, bukan dari orang lain, ada baiknya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang keenam, overcome gridlock. Dalam hubungan, seringkali kita menemukan perbedaan, seperti contohnya perbedaan agama ataupun kepribadian. Kuncinya di sini adalah bukan memaksa pasangan untuk mengikuti apa yang kita mau, namun lebih ke arah mencoba mengerti pasangan dan mengkomunikasikannya agar mendapat jalan tengah. Dan yang terakhir adalah create shared meaning. Hal ini artinya pasangan harus bisa mengkomunikasikan apa mimpi mereka dan bekerja sama agar mimpi tersebut tercapai. Selanjutnya, becoming a parent. Menjadi orang tua itu membutuhkan keterampilan interpersonal dan memaksakan tuntutan emosional. Berikut ada beberapa mitos dan realita menjadi orang tua, yaitu kehadiran anak dapat menjaga hubungan pernikahan yang rapuh. Anak akan berpikir, merasa, berperilaku seperti orang tuanya saat kecil. Anak bisa menjadi alat untuk mencapai cita-cita orang tuanya yang belum sempat tercapai. Dan terakhir, menjadi orang tua itu adalah naluri dan tidak diperlukan latihan. Lalu ada beberapa tren dalam memiliki anak. Contohnya adalah pengendalian kelahiran atau birth control. Karena penggunaan birth control sudah umum, banyak orang tua yang memilih untuk memiliki anak lebih sedikit. Mereka beranggapan bahwa dengan memiliki anak yang sedikit, mereka dapat lebih baik dalam membagi fokusnya untuk hal-hal lain. Dalam penelitian E. Mavis Hetherington, ia membagi 6 kelompok yang biasanya terjadi pada pasangan yang bercerai, yaitu yang pertama, the enhancers. 20% dari pasangan yang bercerai, kebanyakan perempuan, tumbuh menjadi pribadi yang lebih kompeten dalam banyak bidang di hidupnya. Mereka menunjukkan cara mereka untuk menemukan hal yang bermakna dari sebuah masalah. Dalam kasus ini adalah perceraian. Lalu yang kedua adalah the good enoughs. Kelompok ini adalah yang terbesar dari semuanya. Orang yang berada di kelompok ini adalah orang yang masih belum semandiri the enhancers, namun tidak terlalu larut dalam kesedihannya. Mereka seperti ada di tengah-tengah, tidak terlalu senang, namun tidak sedih juga. Kebanyakan perempuan yang ada di kelompok ini mencari suami baru yang mirip dengan suami sebelumnya. Yang ketiga, the seekers. Orang-orang di kelompok ini cenderung untuk mencari pasangan baru secepat mungkin. Dan yang keempat, the libertines. Kelompok ini mengacu pada orang-orang yang memilih untuk menghabiskan waktu sendirian atau memiliki hubungan seksual tanpa komitmen dengan orang lain.
Lalu yang kelima adalah the competent loners. Kelompok ini mirip dengan kelompok the enhancers yang pertama, namun mereka cenderung tidak mau membagi cerita personal mereka dengan orang lain. Mereka lebih memilih untuk menjaga cerita mereka untuk diri mereka sendiri. Orang-orang di kelompok ini memiliki hidup yang stabil juga, seperti the enhancers. Yang terakhir adalah the defeated. Kelompok terakhir ini adalah orang-orang yang merasa putus asa dan terbebani dengan masalah-masalah yang ada bahkan sebelum perceraiannya. Mereka cenderung menjadi seorang pecandu sebagai bentuk coping mereka. Subbab selanjutnya adalah gender and communication styles, relationships, and classification. Deborah Tannen menganalisa cara berbicara perempuan dan laki-laki. Masalah komunikasi ini muncul dari perbedaan cara laki-laki dan perempuan berkomunikasi. Tannen membedakan dua cara berkomunikasi, yaitu rapper talk dan report talk. Rapper talk adalah komunikasi yang berorientasi pada terjalinnya suatu hubungan atau relasi. Sedangkan report talk adalah komunikasi yang berorientasi pada penyampaian informasi seperti bercerita, bercanda, dan berceramah. Berdasarkan analisa Tannen, perempuan lebih menyukai gaya berbicara report talk dan laki-laki lebih menyukai report talk. Di luar skill komunikasi, apa saja sih karakter hubungan perempuan dan apa saja karakter hubungan laki-laki? Berdasarkan analisis Tannen, wanita lebih menyukai rapper talk. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan lebih menghargai hubungan dan fokus menjaga hubungan tersebut agar tetap langgeng. Sedangkan untuk laki-laki, menurut Joseph Black, dalam pandangan Rollstein-nya, peran laki-laki bersifat kontradiktif dan tidak konsisten. Ada beberapa area di mana peran laki-laki dapat menyebabkan tekanan yang cukup fatal, yaitu health. Laki-laki meninggal 8-10 tahun lebih cepat dari perempuan. Mereka memiliki kesempatan mengalami gangguan stres, kecanduan alkohol, kecelakaan mobil, dan bunuh diri yang lebih tinggi dibanding perempuan. Lalu yang kedua ada male-female relationships. Seringkali laki-laki merasa lebih dominan dari perempuan. Hal ini menyebabkan laki-laki menganggap remeh perempuan. Yang ketiga, male-male relationships atau hubungan laki-laki dengan laki-laki. Peran merawat dan sensitif terhadap orang lain sudah dianggap sebagai peran perempuan, dan laki-laki juga lebih meninggikan kompetisi dibandingkan kooperasi. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang gender classifications. Terdapat 3 klasifikasi gender, yaitu maskulin, feminin, dan androgyny. Maskulin adalah sejumlah atribut, perilaku, dan peran yang terkait dengan laki-laki. Sedangkan feminim ditujukan untuk perempuan. Lalu yang ketiga adalah androgyny. Androgyny merupakan istilah yang digunakan untuk orang-orang yang memiliki beberapa ciri laki-laki dan perempuan di dalam satu individu yang sama. Ada juga istilah transgender yang merujuk pada seseorang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan seksnya yang ditunjuk saat lahir. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah mendengarkan.